Orasi ilmiah dengan judul Mangrove Harmoni Ekosistem untuk Keberlanjutan Lingkungan Pesisir Gorontalo oleh yang terhormat Profesor Dr. Dewi Wahyunika Baderan SPD, MSI. Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat, dan para guru besar, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dan seluruh pimpinan Universitas Negeri Gorontalo yang berbahagia, dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya lah maka kita masih diberikan umur panjang, nikmat sehat, dan hadir di tempat ini dalam suasana yang sungguh membahagiakan. Sidang Senat terbuka, hadirin yang saya hormati. Tema yang saya angkat pada kesempatan orasi ilmiah ini adalah Mangrove Harmoni Ekosistem untuk Keberlanjutan Lingkungan Pesisir Gorontalo. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan biodiversitas terbesar di dunia, tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan berbagai jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Hadirin sidang Senat yang mulia, keanekaragaman spesies mangrove harta karun pesisir. Menurut FAO, tahun 2023 menyebutkan sekitar 50-70 spesies mangrove yang ada di berbagai wilayah tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap struktur hutan mangrove. Kawasan mangrove terluas di dunia terdapat di Asia Tenggara dengan luasan mencapai 5,1 juta hektar atau sekitar 33,5% mangrove dunia, dan sekitar 60% dari jumlah tersebut terdapat di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki keanekaragaman mangrove yang cukup tinggi, yakni sekitar 48 spesies mangrove yang tumbuh dan tersebar di wilayah Indonesia. Hadirin sidang Senat yang mulia, mangrove Gorontalo ekosistem unik dengan keanekaragaman hayati tinggi. Provinsi Gorontalo mempunyai hutan mangrove yang luas yang terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bualemo, dan Kabupaten Pohuwato. Hutan mangrove di Provinsi Gorontalo memiliki kelebihan dari segi biodiversitas dan mempunyai keunikan yang berasal dari variasi jenis yang hidup tidak berdasarkan pola zodasi pada umumnya. Profil yang disajikan pada gambar 1 dan 2 adalah keterwakilan dari transek pada lokasi penelitian, mewakili kondisi yang baik dan kondisi yang rusak. Temuan penelitian menunjukkan sebanyak 21 spesies mangrove yang tumbuh di Provinsi Gorontalo telah berhasil diidentifikasi. Hadirin sidang Senat yang mulia, menghijaukan kembali pesisir, aksi nyata konservasi mangrove. Secara ekologis, wilayah ini dihadapkan pada masalah kerusakan ekosistem setempat, terutama kerusakan hutan mangrove. Laju deforestasi mangrove di Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2018, sekitar 431,24 hektar. Perlindungan hutan mangrove merupakan hal yang penting dilakukan melalui kegiatan penanaman bibit mangrove untuk memulihkan lahan mangrove yang rusak, meningkatkan tutupan lahan, keanekaragaman hayati, serta potensi ekonomi masyarakat sekitar. Hadirin sidang Senat yang mulia, mangrove emas pesisir bernilai jual tinggi. Pempis acidula adalah salah satu spesies mangrove yang ditemukan di Pantai Biluhu Timur, Pantai Dulanga, dan Pantai Olele. Dengan menggunakan analisis genetik dalam studi keanekaragaman hayati, temuan penelitian pempis acidula di 3 lokasi berbeda secara genetik. Hal inilah yang memberikan dasar untuk konservasi dan pengolahan pempis acidula di Indonesia. Pempis acidula memiliki nilai jual tinggi di pasaran dan telah menarik perhatian para pencinta bonsai di seluruh dunia dan memiliki nilai jual mencapai 100 juta rupiah. Mangrove unik, palem mangrove yang terlupakan.
Nipa frutican atau yang lebih dikenal dengan sebagai nipa merupakan satu-satunya spesies palem yang diklasifikasikan sebagai mangrove. Hal tersebut dikarenakan kemampuannya beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan mangrove. Hadirin sidang senat yang mulia, mangrove langka. Populasi mangrove semakin terancam oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, konversi lahan menjadi tambak atau pemukiman, serta pencemaran. Berdasarkan spesies mangrove, hal ini menghadapi ancaman kepunahan yang serius. Berdasarkan red list AUCN terhadap beberapa spesies mangrove yang ada di Gorontalo beresiko tinggi untuk menjadi terancam dalam waktu dekat, yakni Soneresia ovata, Ageseras floridum, dan Seriof desandra. Hadirin sidang senat yang mulia, inovasi pemanfaatan mangrove menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pelestarian mangrove memiliki tantangan dan peluang. Diseminasi penelitian dan demonstrasi serta praktek langsung menghasilkan produk unggulan buah mangrove dan pemanfaatan mangrove non kayu akan memberikan gambaran nyata tentang potensi nilai jual yang mampu memberikan tambahan pemanfaatan. Mengingat betapa pentingnya arti kelestarian hutan mangrove bagi kelangsungan hidup ekosistem kelautan, maka sudah selayaknya dan sewajarnya lah apabila pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat yang berada di kawasan mangrove untuk terus menjaga, merawat, dan melindungi hutan-hutan mangrove yang masih tersisa di wilayah Provinsi Gorontalo. Hadirin dan sidang senat yang saya muliakan, pada akhir orasi ini saya menyadari pencapaian guru besar ini karena anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah mengirimkan orang-orang baik untuk terlibat dan bekerja sama dalam meraih gelar akademik tertinggi guru besar. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ucapan pertama yang tak terhingga saya haturkan kepada kedua orang tua saya, mamiku tercinta Haja Anice Sulingo. Mami silakan berdiri, Mami. Sosok ibu yang tanpa kenal lelah, tak henti-hentinya selalu berdoa untuk kesuksesanku, dan satu keyakinan yang selalu saya pegang teguh. Sampai saat ini doa ibu mampu menembus langit. Terima kasih Mami. Engkau selalu ada untukku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan bahuku untuk selalu membahagiakanmu. Ucapan terima kasih dan rasa haru mendalam. Al-Fatihah dan surga teruntuk papiku tercinta, almarhum Haji Abdul Raja Kabaderan, sosok ayah pekerja keras yang telah pergi untuk selama-lamanya berpulang ke rahmatullah di saat perjuanganku belum selesai meraih gelar doktor. Dan saat itu walaupun beliau telah tiada, pasti ikut hadir dan tersenyum melihat keberhasilanku, kebahagiaan kami hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu mertua saya atas restunya untuk kebahagiaan kami. Ucapan khusus dan istimewa teruntuk suamiku tercinta, pujaan hatiku, Profesor Dr. Sukirman Rahim MSI. Terima kasih telah bersamaku dalam suka dan duka, serta dengan segala keikhlasan, kesetiaan dan kasih sayang, serta doa-doanya. Dan yang terpenting, semoga kita berdua selalu menjadi pasangan yang zauji, pasangan yang saling menyempurnakan dan menyadari ketidaksempurnaan. Insya Allah kita selalu bahagia di dunia maupun di akhirat, bersatu kembali di dalam rahmatnya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk ketiga anakku tercinta, Muhammad Bashir Abdillah Rahim, Mirza Aiman Rahim, dan Marwah Syakila Azhara Rahim. Terima kasih anak-anakku sayang yang selalu berdoa untuk Bunda. Kalian bertiga adalah sumber kebahagiaan, kekuatan, inspirasi, motivasi, dan semangat yang luar biasa dalam setiap langkah Bunda. Maafkan Bunda kalau menjadikan kalian sering mengeluh dengan kesibukan Bunda selama semua itu untuk meraih mimpi ke guru besar, dan mimpi itu menjadi kenyataan dan memberikan kebahagiaan terbesar dikukuhkan bersama ayah kalian, suamiku tercinta Profesor Dr. Sukirman Rahim MSI pada hari ini. Insya Allah kelak
kalian bertiga akan menjadi anak-anak yang sukses. Ucapan terima kasih pula saya sampaikan kepada kakakku tercinta Jamila Kabaderan yang banyak mengalah dan berkorban untuk studiku bersama suami Amir Hamzah. Maafkan beberapa waktu yang silam, engkau berkorban untuk tidak mengambil beasiswa lanjut studi S1 di Jogja, tidak kuliah, memilih bekerja hanya untuk agar saya bisa kuliah. Dan saya pun berjanji kelak saya pun akan menjadikan kau seorang sarjana sepertiku. Alhamdulillah bukan hanya sarjana tapi meraih gelar magister. Dan terima kasih juga kepada adikku Ramli Kabaderan SH yang selalu ada dan kapan saja siap untuk membantu dalam proses pencapaian guru besar bersama istri Ayuk Raik Ambari SE. Terima kasih kepada semua keponakan-keponakanku sayang, Putri, Ajis, Aini, Wafli, Dika yang ikut mendoakan kesuksesan ini. Terima kasih kepada kakak-kakak iparku tersayang yang juga hadir pada hari ini dan seluruh keponakan dari suamiku atas doa dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada saya. Di momen ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Edward Wolok STMT IPM dan seluruh jajarannya. Teristimewa Dekan Fakultas MIPA Profesor Dr. Fitriani Lihawa MSI serta seluruh sivitas akademika UNG. Teristimewa terima kasih juga kepada Ibu Mariam Ngabito, Tasiska dan Inka sayang yang telah membantu proses pengusulan guru besar saya. Terkhusus di lingkungan Fakultas MIPA, saya menyampaikan terima kasih kepada Prof. Astim Lukum, Dr. Masri Pikoli yang supportnya luar biasa pada saat pengajuan guru besar di tahun 2022. Rasa syukur yang mendalam saya sampaikan kepada para guru-guru saya, mulai dari TK, SD, SMP, SMU, termasuk yang sudah datang menghadiri kegiatan ini. Ungkapan terima kasih yang mendalam kepada para dosenku di jurusan pendidikan biologi. Kalian semua adalah kesayanganku yang telah berjasa mengantarkanku sampai sarjana S2, para dosen S2 Pela Unhas dan S3 Geografi spesial teruntuk Dr. Marini Susanti Hamidun MSI sebagai dosenku di S1 Pendidikan Biologi, sebagai kakak dan teman riset bersama. Terima kasih pula kepada Profesor Dr. Ramli Utina MPD, dosen panutan yang luar biasa dari membimbing kolaborasi riset bersama sampai menulis buku. Terima kasih Prof. Permintaan Prof untuk saya ke guru besar sebelum Prof pensiun telah terwujud. Terima kasih juga kepada teman-teman dosen di jurusan biologi dan jurusan lingkungan. Terkhusus kakakku Dr. Lilandama, seniorku di biologi. Tak lupa Al-Fatihah, dosenku di S1 Pendidikan Biologi yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga surga untuk jasa mereka. Terima kasih spesial kepada Profesor Dr. Herlina Yusuf yang mengusulkan saya sebagai dosen di UNG lewat jalur TID. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada seluruh pembimbing skripsi, tesis dan promotor saya semasa menempuh program doktor di Fakultas Geografi UGM, Hartono DADS almarhum dan Profesor Poyo Danodoro. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih spesial kepada sahabatku Melis Nawati Angio MSI, supportnya luar biasa. Dr. Iqbal Universitas Sriwijaya, Regina Valentina Adelina dan Febrianti, kolaborasi riset dan persahabatan yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pepsili, Profesor Dr. Insinyur Andoyo Supriantono MSc. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Terima kasih kepada keluarga besar Papi tercinta, keluarga Jawa Tondano, Mojo, keluarga besar Mami tercinta, Sulingo dan Lihawa atas doa dan supportnya. Terima kasih kepada semua teman-teman semasa di SMP, SMU, Biosfer 98, Teristimewa tim MD Squad, Amel, Farid, Ahmad Fakih Sam, Muhammad Akbar, Iqbal, Muhammad Isra, Suleman, Agus Rianto, Yusuf almarhum, serta Basten, Numpong, Tian, Via, Marwan, dan juga Adam almarhum, Frandika dan Erwin yang ikut membersamai penelitian-penelitian saya. Terima kasih telah menjadi sumber keceriaan dan semoga pertemanan rasa saudara ini tetap terjalin selamanya. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia hebat yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik dan berjalan lancar. Akhir kata, jangan lelah melangitkan doa, membumikan ikhtiar. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan menemukan titik bahagia. Bersabarlah, doa yang sudah menembus langit tidak akan pernah kembali dalam keadaan kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perjuanganmu, mendengarkan doa-doamu, maka yakinlah
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.